Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak yang Bapak banggakan. Kali ini kita akan belajar dari tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Terlihat di layar sebuah jembatan ya. Kira-kira nama jembatan ini apa? Betul, ini adalah jembatan Suramadu. Iya. Terlihat sekali sangat indah dan megah ya. Tentu jembatan Suramadu berada di sekitar antara Provinsi Jawa Timur dan Pulau Madura, yaitu menyeberangi Selat Madura. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur, walaupun terpisah dari Pulau Jawa. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Ya, Indonesia kondisi geografisnya berupa pulau-pulau dan lautan. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Nah, itu ya. 2/3 artinya laut lebih luas dari daratan. Sedangkan daratannya tentu sekitar 1/3 lagi. Silakan nanti dibaca lebih lengkapnya di buku paketnya atau yang di video juga bisa, silakan dibaca. Ayo mengamati wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, seperti tadi dikatakan, Indonesia negara kepulauan dan disatukan oleh laut. Tentu dengan banyaknya pulau-pulau yang dimiliki bangsa Indonesia, tentu beragam juga jenis kekayaan atau potensi yang dimilikinya. Beragam ya, kekayaan ada yang ikannya banyak, ada yang di dalam lautnya ada tambang yang bisa dijadikan tambang, ada yang potensi wisatanya yang baik. Nah, jadi beragam ya. Nah, terlihat ini seperti pulau-pulau kecil yang menandakan bahwa Indonesia memiliki pulau sangat banyak ya, baik besar maupun kecil. Dan sangat indah, seperti misalnya pulau-pulau di Raja Ampat ya, sangat indah terlihat. Silakan nanti dibaca lebih lengkapnya. Kemudian, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Iya, dengan luasnya lautan Indonesia, tentu masyarakatnya juga melakukan atau mencari nafkah atau bermata pencaharian dari laut juga, seperti nelayan
banyak ya. Selain pertanian, Indonesia negara agraris atau pertanian, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim atau lautnya yang luas. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Dengan negara kepulauan atau lautnya yang sangat luas atau negara maritim, maka pekerjaan-pekerjaan atau sumber daya kita jadi juga sangat kaya seperti tadi yang sudah dibacakan. Silakan nanti dibaca lebih lengkap. Bapak hanya sekedar menggarisbawahi yang paling pentingnya saja. Ya, ayo berlatih. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Pesisir itu artinya di sekitar pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Nah, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut seperti seperti nelayan, petani garam, petugas pelelangan ikan, sektor industri perikanan, sektor usaha wisata, pelayaran, dan lain-lain, masih banyak. Sedangkan di sektor industri perikanan ini juga sangat banyak, misalnya dari membutuhkan pekerja yang banyak ya untuk mengelola ikan, sarden, membentuk produk-produk hasil lautan ya, hasil laut. Sedangkan sektor wisata juga sangat banyak ya, misalnya pemandu wisata, hotel, restoran, pembuatan kerajinan tangan, oleh-oleh, hasil laut, dan sebagainya. Masih banyak ya. Dan itu masih bisa kita tambahkan sebenarnya. Seperti itu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Terlihat di layar, nelayan baru pulang dan mengantar ikannya ke tempat pelelangan ikan. Nah, di situ terjadi kegiatan sosial dan juga terjadi kegiatan ekonomi. Ya, saling menolong, saling membutuhkan. Silakan dibaca lagi. Nah, ini digarisbawahi dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ya, dengan pulau-pulau satu dengan yang lain terjadi pencampuran atau pembauran, baik itu budaya, adat istiadat, dan sebagainya. 3. Munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan, kampung Arab, dan lain-lain.
4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, semakin banyak pertemuan antar manusia, maka semakin ada dampak yang ditimbulkan atau pengaruh ya. Silakan nanti dibahas kembali. Ayo menulis, ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Ya, ada dampak positifnya, tentu ada dampak negatifnya. Sebagai negara kepulauan atau maritim, Bapak coba tuliskan dampak positifnya sebagai berikut. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Nah, itu dampak positifnya. Beragam potensi alam dan hasilnya, ya, antara laut yang satu dengan potensi laut yang lain tidak sama, sehingga saling mendukung, semakin kaya Indonesia ya, karena setiap laut hasil tangkapan ikannya juga bisa berbeda, hasil misalnya rumput lautnya juga bisa berbeda, atau ada tambang di dalam lautnya juga bisa berbeda. Kemudian keberagaman budaya, iya, kekayaan budaya. Nah, dengan luasnya laut Indonesia, sehingga pencampuran, perbauran antara budaya juga terjadi, baik dengan negara-negara luar seperti Cina, seperti India, seperti Arab, itu terjadi perbauran. Kemudian keberagaman sumber daya manusia. Nah, dengan terjadinya komunikasi, perbauran dengan manusia yang lain, dengan negara lain, maka semakin menambah wawasan setiap manusia itu, sehingga semakin terjadi perpindahan pengetahuan, semakin bisa mengenal lebih luas tentang wilayah atau pemahaman tentang negara lain. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Nah, seperti misalnya kesulitan di dalam hal pemerataan pembangunan ya. Kemudian ada juga daerah yang misalnya pulau tertentu yang tidak, sumber daya alamnya kurang, sedangkan yang satu sangat kaya, jadi ada kurang merata gitu ya. Pembangunan tentunya tadi bisa terjadi kurang merata, dan rentan terjadinya konflik kedaerahan karena masing-masing pulau ada terjadi ego ya di antara pulau, sehingga bisa terjadi konflik antar daerah. Semoga itu kita jaga tidak terjadi ya dampak negatifnya. Masih bisa ditambahkan dampak positif dan dampak negatifnya. Ayo berkreasi. Nah, kalau terjadi tatap muka sebenarnya bisa diadakan kita membuat clipping ya. Silakan nanti dicoba membuat clipping dari koran, majalah, atau bisa di print juga dari bisa dicari di internet. Jika koran atau majalah sudah tidak dapat dicari, nah silakan nanti di print terus dijadikan kumpulkan ya dari
berupa dari ekonomi, ya, hubungan ekonomi dan sosial berdasarkan Indonesia sebagai negara maritim. Misalnya kehidupan ekonomi di laut, kehidupan sosial di sekitar pantai atau laut, yang ada informasinya, beritanya boleh dijadikan clipping ya. Oke, silahkan nanti ditindaklanjuti. Ya, kita ayo membaca yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Paunganan SSI MSI. Nah, saya bacakan dulu ya untuk paragraf 1. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari, maksudnya laut, bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Jadi Indonesia sebelum merdeka, kita sangat terkenal dengan Laut Indonesia. Kita mengenal dengan nenek moyang kita yang sangat gagah berani ya, melewati samudra ya, mengarungi samudra. Kita dengarkan lagu yang mungkin sudah sangat kita kenal ya. Berikut lagunya. Boleh sambil dinyanyikan bersama-sama. Baik, itu tadi cuplikan lagu nenek moyangku ya, sebagai seorang pelaut. Nanti boleh diulang lagi ya, dicari lagi lagunya. Kita lanjut saja. Ya, silakan nanti dibaca-baca paragraf demi paragraf agar bisa ditentukan ide pokok atau gagasan pokok. Dibaca terus. Nah, seperti ditentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas ya, seperti ini. Ini adalah paragraf 1. Nah, paragraf 1 ini terdiri dari satu kalimat, dua kalimat. Terdiri dari dua kalimat. Artinya salah satu dari dua kalimat itu adalah kalimat utama. Yang manakah kalimat utama? Apakah ini atau yang ini? Yang mana yang menjadi kalimat utama? Karena di dalam kalimat utama itulah terdapat ide pokok atau gagasan pokok itu. Setelah dibaca dan diteliti, dibaca dengan seksama, maka ditentukan atau bisa kita tentukan yang menjadi ide pokok itu adalah ini, kalimat yang di awal atau deduktif ya. Nah, setelah kita menemukan kalimat yang awal ini adalah kalimat utama, maka bisa kita tentukan mana ide pokoknya. Tidak selalu harus dituliskan secara utuh menjadi ide pokok ya. Jadi nggak selalu kalimat utama utuh menjadi ide pokok. Boleh disederhanakan
yang intinya ya. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari Indonesia, bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, kejayaan boleh dimulai dari sini menjadi ide pokok. Kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir. Kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Itu bisa jadi ide pokoknya. Tidak selalu utuh ya, tapi kalaupun ada yang menulis semuanya tidak apa-apa. Oke, seperti itu ya. Kita lihat ke bawah tadi. Nah, ini oke. Tidak apa-apa. Kemudian disilahkan nanti diteruskan ya untuk ide pokok paragraf 2, 3 dan seterusnya. Silahkan diisi supaya bukunya terisi. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu. Karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan nanti ini dibaca mengenai Pancasila ya. Seperti penting sekali dibaca tentang Pancasila ya. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua menjiwai sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai sendiri, tetapi hubungannya antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Oke, jelas sekali ya. Pancasila satu kesatuan. Ya, kita berlatih. Kita lihat pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi pemilihan ketua kelas ini bisa masuk ke dalam sila kelima, bisa juga masuk ke dalam sila ketiga, bisa juga masuk dalam sila keempat, bisa juga masuk ke dalam sila kedua. Oke, kita coba jawab yang ini ya. Perayaan Hari Besar Keagamaan. Ya, silakan siswa-siswi untuk menjawab. Kira-kira boleh dibantu Bapak gurunya? Betul, jawabannya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 ya, tentang perayaan Hari Besar Keagamaan. Kita cukup satu saja ya. Kemudian kita lihat ke bawah, gotong royong. Kira-kira tepatnya sila ke mencerminkan sila ke 3, yaitu Persatuan Indonesia. Betul. Kemudian gotong royong kan perlu bersama-sama atau bersatu. Musyawarah untuk mufakat mencerminkan sila ke 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu.
menjenguk orang yang sakit, mencerminkan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itulah cara menyesuaikan dengan sila keberapa ya, dengan kriteria atau penjelasan dari yang sudah dibuat. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, sebagai dasar negara kita, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa kita. Terlihat di gambar, itu adalah salah satu contoh kegiatan saat pemilihan umum ya, baik itu pemilihan anggota DPRD, anggota DPR pusat, baik itu pemilihan bupati, baik itu pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden. Kalau gambar ini mencerminkan sila ke-4 ya, cocoknya tepatnya mencerminkan sila ke-4. Oke. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimana jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Misalnya dalam suatu rapat yang mau mengambil keputusan, ternyata pendapatnya beragam ya. Jadi akhirnya jika tidak tercapai mufakat atau kesepakatan kebulatan pendapat, maka dilakukan yang namanya voting atau pemungutan suara dengan menentukan suara yang terbanyak sebagai keputusan bersama. Contohnya itu seperti tadi ya, baik itu pemilu, pemilihan presiden, DPR, DPD, dan sebagainya, pilkada, pemilihan kepala daerah. Itu termasuk golongan voting ya. Nah, tapi kalau misalnya ada rapat di RT, di RW, atau rapat-rapat lainnya dan mengambil kebulatan atau kesepakatan, maka itu namanya mufakat. Kita lanjutkan saja ya, nanti boleh dicoba dibuatkan laporan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Laporan yang kamu susun bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau kelompok, silahkan nanti ya. Kalau kamu di sekitar lingkungan ada acara kegiatan rapat-rapat, boleh dibuat laporannya ya seperti ini. Misalnya rapat RT, rapat RW, atau rapat desa, silahkan dibuatkan. Nanti kita tunggu hasilnya. Ayo renungkan dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, pencaburan, dan pemburuan nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilah nilai dan budaya dari daerah negara lain.
Bagaimana sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain? Boleh kamu ungkapkan di sini sikap kamu itu. Bekerja sama dengan orang tua, mintalah pendapat orang tua mengenai perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang sesuai dengan nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Oke. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Bila pun masih banyak yang perlu ditanyakan, yang belum jelas, akan didiskusikan, dikomunikasikan lewat WA Group. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih.